Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka mengkaji agama kita yang tercinta. Di mana kajian kita kali ini adalah terkait dengan kisah nabi-nabi yang pada detik ini sudah mencapai episode terkait dengan judulnya Hijrah ke Taif, ya Ustadz. Ya, betul. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kepada Ustadz kita tercinta, kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, di pertemuan kita malam hari ini kita selalu berharap bahwa mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, ini masuk di episode Hijrah ke Taif. Jadi setelah mengalami banyak ujian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai pemboikotan selama 3 tahun yang berdampak pada habisnya harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kehormatan Nabi di hadapan orang-orang Quraisy sudah jatuh terpuruk. Bukan nabinya yang menjadi hina, tetapi cara pandang orang-orang Quraisy yang selalu menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun tidak terbukti sebetulnya, cuman ya karena pandangannya sudah jelek ya, senantiasa berisi dengan hinaan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wafatnya sang paman yang bernama Abu Thalib, yang notabene pendukung, pembela, pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah wafat. Dan yang paling menyedihkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sang paman yang bernama Abu Thalib wafat dalam keadaan bukan muslim, tidak sebagai muslim. Dan itu dampaknya cukup besar terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan lebih kejam oleh orang-orang Quraisy. Kalau sebelum Abu Thalib wafat itu sudah mulai intimidasi. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, intimidasi itu makin dahsyat, makin menjadi. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, tidaklah aku mengalami kekejaman yang lebih dahsyat dari orang-orang Quraisy kecuali setelah Abu Thalib meninggal dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman yang Allah muliakan, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus kehilangan sang istri tercinta, yakni Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita mulia, wanita terhormat yang begitu dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pelipur lara, penyejuk mata bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya beliau pun wafat. Jadi 4 kondisi inilah yang membuat Nabiullah Muhammad cukup sedih, bahkan sangat sedih saya rasa, berkaitan dengan kondisi yang beliau alami. Jadi sudah jatuh, tertimpa tangga, kepleset juga, masuk lubang juga. Jadi bertubi-tubi lah musibah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami betul bahwa kota Mekah sudah tidak kondusif. Yang tadinya menjadi target utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Tapi lihat kondisi yang demikian, kayaknya memang kota Mekah sudah tidak lagi recommended sebagai lahan dakwah. Maka Nabi SAW memutuskan, ya tentunya biiznillah ya ini, memutuskan harus mencari peruntungan. Saya kasih sebut istilah peruntungan karena memang maybe untung, maybe tidak untung. Jadi peruntungan lah. Walaupun ini tetap biiznillahi azza wa jalla atas perintah Allah azza wa jalla. Cuman tentunya Allah tidak serta-merta mengutus Nabi Muhammad ke Taif kecuali ada banyak pelajaran yang bisa didapatkan oleh Nabi dari kota Taif. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, Nabi Allah Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Taif, pergi ke Taif. Kalau sekarang mungkin Taif itu masih salah satu kota di provinsi Mekah. Jadi Mekah jadi provinsi. Nah, di antara kota di dalam provinsi Mekah itu di dalamnya ada Taif. Ada dua hal yang paling mencolok dalam konteks kota Taif ini. Pertama, orang-orangnya yang pemberani, bahkan itu jadi pesaingnya orang-orang Quraisy. Dan yang kedua, tanah yang subur makmur, gemah ripat loh jinawi. Jadi tempatnya itu beda betul dengan yang namanya kota Mekah. Kota Mekah terkenal gersannya, tandusnya, nanam apa aja susah di situ. Makanya paling mentok dagang sama ternak, itu mata pencaharian orang-orang Mekah. Tapi kalau Taif itu lebih bervarian, lebih banyak variasinya. Kenapa? Karena ya ada petani di situ, ada tukang kebun di situ. Ya, dijelaskan dalam slideshow ini, tanah yang subur itu dimiliki oleh Taif. Sehingga kalau saya kasih perbandingannya, walaupun tidak sama persis ya ini, kayak puncak bagi orang Jakarta. Jadi orang-orang Jakarta punya tanah di puncak, punya villa di puncak. Nah, kurang lebih samalah orang-orang Mekah itu punya villa, punya rumah di Taif, punya kebun di Taif gitu. Tapi ya nggak mirip-mirip juga lah, Jakarta sama Mekah kan beda juga gitu ya. Ini cuman ilustrasi saja lah, kias-kiasan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sehingga banyak tokoh-tokoh Mekah yang tinggal di kota Taif ketika musim liburan, musim panas, musim dingin, daripada mereka kepanasan kedinginan di kota Mekah, mereka banyak yang meninggalkan Mekah kemudian stay tinggal di kota Taif. Di Mekah Taif itu menjadi tempat yang ya lalu lalang lah, orang Mekah ke Taif, orang Taif ke Mekah, sehingga Nabi SAW berpikir kayaknya Taif lebih recommended ketimbang Habsyah. Katanya rasa-rasanya Taif lebih recommended daripada kota Mekah. Nah, singkat cerita Nabi akhirnya memutuskan pergi ke Taif. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di kota Taif ini kabilah yang sangat populer namanya kabilah Bani Saqif. Bani Saqif ini dari keturunan Qasi bin Munabbih bin Bakar bin Hawazin. Jadi salah satu suku Hawazin juga. Nanti kita akan lebih kenalan dengan suku Hawazin dalam perang Mu'tah, kemudian perang Khandaq, dan terakhir perang Tabuk. Nanti kita akan perang Hunain, kemudian perang Tabuk. Nanti kita ketemu terus dengan suku Hawazin. Sampai nanti pada perang Hunain baru kelihatan betul apa yang terjadi dengan orang-orang Taif. Ya, tapi ya nanti mungkin di pembahasan perang gozwahnya sahabat dan Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tokoh di kota Taif yang paling masyhur adalah Amru bin Umair As-Saqafi. Nanti teman-teman bisa buka di surat Zuhruf ayat 31, itu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu berkuar-kuar lah. Dikutip oleh Al-Quran, surat Az-Zuhruf ayat 31. Kata Walid bin Mughirah, kenapa sih Quran harus diturunkan sama Muhammad? Kenapa sih Al-Quran harus diturunkan kepada Muhammad? Apa sih spesialnya dia? Kenapa Quran tidak diturunkan kepada salah satu di antara dua orang yang mulia yang ada di kota Mekah dan ada di kota Taif? Nah, konteksnya, Pak, laki-laki yang ada di kota Mekah maksudnya adalah Walid bin Mughirah. Mungkin bahasa praktisnya, kenapa sih Al-Quran kok dituruninnya sama kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa bukan kepada saya aja, ke saya aja? Itu kata Walid bin Mughirah. Atau kalau nggak bukan ke saya, bolehlah kepada orang lain, tapi ya harus sleting juga dong, kata Walid bin Mughirah. Siapa yang sleting dengan beliau? Amru bin Umair As-Saqafi yang adanya di kota Taif. Jadi ini egosentrisnya seorang Walid bin Mughirah, ujub. Kesombongannya Walid bin Mughirah. Dia anggap remeh Nabi Allah Muhammad SAW kaitannya dengan
dengan Al-Quran. Kenapa Quran diturunkan kepada Muhammad? Kan masih ada saya, masih ada Amr bin Umair As-Saqafi. Kenapa bukan kepada kami berdua? Atau salah satu di antara kami berdua. Yaitu egonya Walid bin Mughirah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Amr bin Umair As-Saqafi ini punya anak. Di antaranya 3 lah yang saya sebutkan. Yang pertama namanya Abdi Layail. Abdi Layail Yalail. Abdi Yalail. Kemudian putra yang kedua namanya Mas'ud dan yang ketiga namanya Hubaib. Tiga-tiganya putra Amr bin Umair As-Saqafi. Jadi Amr bin Umair As-Saqafi punya anak 3, satu Abdi Yalail, kemudian Mas'ud, kemudian Ubaid. Tiga-tiganya putra dari Amr bin Umair As-Saqafi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, 3 orang anaknya Amr bin Umair ini akan jadi tokoh penting, yang kemudian kita akan lihat bagaimana sikap mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat bagaimana respon mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Taif. Teman-teman yang Allah muliakan, kota Taif juga terkenal dengan berhalaan yang bernama Latta. Jadi ini kalau kota Mekah kan relatif menyembahnya itu ke Hubal, itu orang-orang Mekah. Kalau Madinah ke Manat. Nah, kalau Taif ke Latta. Nanti Uzza itu antara Mekah dengan Taif ada daerah yang disebut dengan Nakhlah. Itu berhala Uzza. Jadi masing-masing berhala ini punya fans. Daripada umat mending fans lah. Jadi ada yang ngefansnya ke Latta, ngefansnya ke Uzza, ke Manah, dan ke Hubal. Orang-orang Taif ngefansnya ke Latta. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena daerahnya relatif subur, kemudian cuacanya juga relatif bagus, maka secara ekonomi itu kota Taif menjadi pusat ekonomi. Sehingga orang kalau mau butuh buah, butuh hasil kebun, butuh apa ya datangnya ke Taif. Sampai akhirnya di kota Taif karena penghasil kebun, penghasil buah-buahan, dagang di Taif, akhirnya orang dari mana-mana kumpul di Taif. Sehingga nanti dikenalah pasar yang ada di kota Taif namanya Pasar Ukaz. Jadi Pasar Ukaz ini lebih tepat berada di kota Taif, bukan di Mekahnya tapi di kota Taif. Sehingga nanti banyak orang-orang yang mencoba berbisnis di kota Taif, terutama di Pasar Ukaz. Ya, selain mereka berbelanja kepada orang-orang Taifnya sebagai tukang kebun, penghasil buah, penghasil sayur, penghasil tanam-tanaman, ya orang-orang Syam, orang-orang Yaman, orang-orang Mekah juga terlibat dagang untuk membeli barang-barang yang lain. Sehingga ya terjadilah pertumbuhan ekonomi di Pasar Ukaz atau pertumbuhan ekonomi di kota Taif. Sehingga kota Taif subur, makmur secara sumber daya alam dan punya peluang besar, punya potensi besar dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Itu kota Taif. Sehingga nanti teman-teman yang Allah muliakan, karena bercampurnya orang di pasar tersebut, ada orang Syam, ada orang Yaman, ada orang Mekah, ada orang Taif, dan segala macamnya, maka nanti ada beberapa aksen, tidak hanya aksen sebetulnya, bahkan ke diksi ya, diksi bahasa Arab atau aksen bahasa Arab yang akhirnya terjadi percampuran. Orang Taif punya aksen sendiri, orang Mekah punya aksen sendiri, sama kayak aksen British sama Amerika lah. Mirip-mirip begitu lah. Kalau nonton Harry Potter kan itu British banget gitu. Tapi kalau nonton film-film Hollywood ya aksennya aksen inilah Amerika. Ini sama juga dengan Arab, masing-masing punya aksen walaupun bahasa utuhnya, bahasa tuanya ya bahasa Arab. Makanya nanti geser di Timur Tengah, pasti logat dan aksennya tetap mirip-mirip Arab. Walaupun dalam beberapa diksi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu terjadinya percampuran bahasa, akulturasi bahasa itu ketika mereka berkumpul di Pasar Ukaz. Karena mau nggak mau, proses akulturasi ini akan terjadi. Wong pada kumpul di situ. Gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Pasar Ukaz ini jadi pasar cukup diminati oleh orang-orang Mekah, orang-orang Taif, orang-orang Syam, orang-orang Madinah, orang-orang Yaman. Sehingga rata-rata Jazirah Arab kumpulnya di situ.
Jadi tempat berkumpulnya orang-orang Arab jadi pasar Ukaz. Nah ini nanti jadi momentum tersendiri teman-teman, karena pasar Ukaz itu didatangi oleh hampir mayoritas Jazirah Arab atau orang-orang Arab yang tersebar di jazirahnya. Pokoknya di Jazirah Arab baik Yaman, Oman, Bahrain, Dubai, semuanya itu kumpul di pasar Ukaz. Itu mereka akhirnya jadi ajang untuk unjuk gigi. Karena semua orang lihat, mungkin kalau kita kayak apa ya, kayak Olimpiade gitu. Jadi semua negara lihat, semua negara menyaksikan lah. Makanya di pasar Ukaz bukan kadang ya, sering terjadi pertarungan atau perlombaan ya untuk menunjukkan eksistensinya di hadapan orang. Selain mengangkat nama dia sebagai personal, juga mengangkat nama kabilah yang dia lahir darinya. Contoh misalkan teman-teman yang Allah muliakan, di pasar Ukaz ini Umar bin Khattab sering nongkrong. Ini tempat nongkrongnya Umar. Jadi sebelum jadi sahabat Nabi nongkrongnya di pasar. Sudah jadi sahabat Nabi tetap nongkrongnya di pasar. Cuman beda kualitas. Kalau yang pertama nongkrong di pasar cuma numpang unjuk gigi, cuma numpang minum-minum khamar, cuma numpang main perempuan, cuma numpang ya hal-hal yang lumrah dipakai oleh anak-anak muda saat itulah. Gitu. Saya anggap lumrah karena rata-rata begitu gitu kan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Umar bin Khattab itu sering ngadu gulat di pasar Ukaz. Kemudian lomba pacuan kuda, beliau yang memacu kudanya. Kemudian lomba syair. Jadi Umar bin Khattab ini orang yang begitu menghargai dan mengagumi yang namanya syair. Karena beliau tidak hanya sekedar mencintai syair, beliau adalah seorang pembaca syair yang handal. Jadi memang lidahnya sudah pas untuk mengucapkan syair-syair. Kalau tidak salah sekarang di Taif itu ya ada kayak apa namanya kayak bukan diorama ya, mungkin kayak museum lah, museum kebudayaan Arab yang ada di Ukaz sekarang. Itu nanti di sana ada layar. Nah layar ini mereka saling ada gambar, ada orangnya itu kayak video gitu. Mereka saling lempar syair. Ya, karena memang itu kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang. Sekali lagi ini kan berhubungan dengan Quran ya. Kenapa Quran berbahasa Arab? Ya karena memang orang-orang Arab saat itu begitu mengidolakan yang namanya syair. Bangsa Arab mengidolakan yang namanya syair. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam beberapa teks yang saya dapatkan, pasar Ukaz ini dibuka setiap tanggal 1 sampai tanggal 20 di bulan Zulqa'dah. Atau dalam riwayat yang lain, tanggal 15 sampai tanggal 30 di bulan Zulqa'dah. Jadi awal sampai tengah atau tengah sampai akhir. Ya Allah a'lam. Intinya pasar ini dibuka di bulan Zulqa'dah, persiapan menuju haji. Karena makanya nanti seluruh Jazirah Arab kumpulnya di pasar Ukaz. Kenapa kumpul? Persiapan melaksanakan ibadah haji. Mungkin kalau sekarang itu apa ya? Takiyahnya. Apa ya? Ja'fariyahnya. Tempat kumpul itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi karena ini jadi tempat kumpul, tempat adu kekuatan, adu kemampuan, adu gengsi lah begitu. Ya akhirnya mau tidak mau, teman-teman yang Allah muliakan, kan ini tempat cukup strategis dan orang-orang pada kumpul semua, akhirnya di tempat pertukaran informasi. Jadi apa yang terjadi di Mekah, nyampe ke orang Yaman. Apa yang terjadi di Mekah, nyampe ke orang Syam. Biasalah gitu ya. Ini ada gosip apa nih? Lagi rame apa nih? Ada kongres apa nih yang terjadi di Mekah? Itu obrolannya ya seperti itu lah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini di antara pasar-pasar yang ada di Mekah dan di Jazirah Arab, bukan Mekah, di Jazirah Arab, itu sekitar 14-an. Dalam riwayat yang lain antara 8, 10, 12 atau 14 pasar. Itu di Jazirah Arab. Nah, di antara pasar yang masyhur dan terkenal adalah pasar Ukaz. Tapi ini di antara. Ini di slide berikutnya saya tambahkan 4 lagi pasar, 4 pasar lagi. Jadi ada 12 atau 14-an pasar yang kemudian dari mulai 8 ya, 8 menurut riwayat 8 pasar, riwayat lain 10 pasar, riwayat yang lain 12, riwayat yang lain 14 pasar. Ya wallahu alam jumlah pastinya ada berapa, tapi Jazirah Arab ada beberapa titik yang kemudian menjadi pasar. Di antaranya teman-teman yang Allah muliakan, selain pasar Ukaz, ada juga pasar Daumatul Jandal. Ini mungkin kalau teman-teman baca tentang literatur peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu tempatnya
di Siffin. Nah, Siffin itu dekat dengan Daumatul Jandal. Itu perbatasan antara Madinah dengan Syam. Madinah dengan Syam ada kota namanya Daumatul Jandal dan Siffin. Disitulah perang Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sampai terjadi perjanjian di Daumatul Jandal. Nah, dulu, ya sampai saat itu juga ya, ketika terjadi perang Siffin, Daumatul Jandal adalah salah satu di antara pasarnya orang-orang Arab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini dibuka di tanggal 1 sampai tanggal 15 Rabiul Awal. Jadi pengunjungnya rata-rata Arab, baik itu Mekah, Madinah, Yaman, Mekah, Madinah terutama, kemudian Syam dan Irak. Itu di antara pengunjung pasar. Karena memang daerahnya lebih strategis dekat dengan Syam dengan Irak. Geser ke utaranya Syam, geser ke utara, pokoknya kanannya utara. Kanannya utara itu Persia atau Irak. Wow. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada lagi pasar Hijr. Pasar Hijr. Itu terletak di Bahrain. Negaranya ada sekarang, Pak. Negara Bahrain. Nah, tapi lebih tepatnya sekarang di Al-Ahsa, Arab Saudi. Kalau sekarang. Kalau dulu namanya Bahrain. Masih daerahnya Bahrain. Tapi sekarang karena perebutan kekuasaan kan jadi porsi kota Bahrain atau kekuasaan emir-emirnya Bahrain agak kepotong oleh Arab Saudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu dibuka di Rabiul Tsani, Rabiul Akhir ya, atau Rabiul Tsani. Itu pengunjungnya dari Arab dan sekitarnya saja. Jadi pasar yang nggak terlalu ramai, tapi lumayan lah. Kemudian pasar Dubai. Wah, ini ya Dubai lah. Sekarang kan di Uni Emirat Arab ya, Dubai. Itu ada pasar Dubai. Itu di Teluk Arab, dibuka di bulan Rajab sampai 10 Sya'ban. Nah, ini berarti kalau konteksnya zaman dulu, ini lagi pada buka nih pasar Dubai Pak, sekarang. Karena sekarang di bulan Rajab. Sampai 10 Sya'ban itu pada buka pasar Dubai. Pengunjungnya dari India, kemudian dari Sin ya. Sin itu masih daerah-daerah dekat India juga, kemudian Tiongkok dan Arab. Jadi ketemu orang Cina, ketemu orang India ya itu di pasar Dubai. Jadi interaksi secara ekonomi antar bangsa zaman dulu itu sudah sangat baik, sudah sangat efektif. Ini bukti bahwa ada interaksi ekonomi antara berbagai macam suku dan bangsa serta budaya di saat itu, di zaman itu. Makanya kenapa di antara redaksi Al-Qur'an, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu ada kalimat kafur. Jadi ada sejenis minuman surga yang dicampur dengan kafur. Kafur itu bahasa Melayu. Kafur. Kafur. Itu ada di, nanti saya cek, saya agak lupa. Kafur, surat Al-Insan kalau nggak salah. Jadi hidangan surga itu air minum, yang air minum ini dicampur dengan sejenis tanam-tanaman yang dikenal dengan nama kafur. Nah, kafur ini bahasa Melayu. Jadi interaksi antara bangsa Arab, bangsa Melayu, bangsa India, dan bangsa-bangsa yang lainnya itu sudah sangat terjalin. Sudah sangat terjalin. Sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, yang saya kutip ya, ada banyak pasar yang tidak saya masukkan, itu pasar Hadramaut, terletak di antara Oman dan Yaman. Ini juga sama, dari berbagai bangsa datang untuk meramaikan pasar Hadramaut. Sekarang juga kota Hadramaut masih ada. Banyak pesantren, banyak majelis taklim, banyak kutab yang ada di Hadramaut. Teman-teman yang Allah muliakan, ini sekali lagi, kenapa Nabi harus ke Taif? Karena memang dakwahnya sudah menemukan jalan buntu di kota Mekah. Stuck. Nggak bisa jalan. Kalau ibarat macet itu, udah maju kena, mundur kena, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Nabi SAW, kalau jalan sudah buntu begini kan harus cari peruntungan yang lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka di bulan Syawal, itu Nabi Allah Muhammad SAW tahun ke-10 Hijriah, itu kalau teman-teman buka literatur, Khadijah radhiyallahu anha itu dalam banyak riwayat disebutkan wafat di bulan Ramadan. Khadijah radhiyallahu anha itu disebutkan wafat di bulan Ramadan. Jadi ini masih suasana berkabungnya Nabi SAW. Masya Allah. Ramadan wafat tahun ke-10, bulan Syawalnya Ramadan wafat pada tahun ke-10, bulan Syawalnya Nabi harus pergi ke kota Taif. Ya, karena semakin ngedrop, semakin buntu jalan yang harus dilalui oleh Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Karena sudah mengalami kebuntuan, maka perlu ada lahan baru, atau markas baru, atau base camp baru, supaya dakwah itu bisa berjalan dengan sangat baik. Supaya dakwah itu bisa berjalan dengan sangat stabil. Maka tidak mungkin berharap dengan kota Mekah saja. Kenapa harus Taif? Kenapa tidak ke Habsyah saja? Kan Habsyah sudah ada Ja'far, sudah ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang kemudian tinggal di kota Habsyah. Bahkan tidak kurang dari 100-an lebih ya. Kurang lebih lah 100-an itu sahabat yang sudah stay tinggal di kota Habsyah. Kenapa bukan Habsyah yang jadi tujuan? Teman-teman yang Allah muliakan, kita perlu pahami bersama bahwa orang-orang Mekah ini agak rasis, Pak. Jadi kalau lihat orang kulit hitam itu underestimate bawaannya. Makanya rata-rata hamba sahaya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu notabene berkulit hitam. Bilal, Wahsi, Khobab bin Arad, dan yang lain-lainnya itu rata-rata kulit hitam. Nah, kenapa kemudian kau harus ke Taif bukan ke Habsyah? Karena kalau datang ke Habsyah, kemudian di Habsyah punya kekuatan hebat, lah katakan kaum muslimin, ketika berhadapan dengan orang-orang Mekah, ya sudah underestimate masalah kasta, masalah ras, ya makin habis, artinya nggak ada sense apanya ya. Kalau toh didukung oleh orang-orang Habsyah, itu tingkat kekuatan itu tidak terlalu maksimal. Wong hamba sahaya kok dianggapnya, terus punya kekuatan Islam ya podo wae lah, nggak ngaruh, nggak ngefek gitu. Kalau orang-orang Habsyah yang masuk Islam saat itu, Pak, ini bukan berarti mengecilkan atau menafikan perjuangan orang-orang Habsyah, enggak itu. Tapi saat itu kalau Habsyah yang jadi jawabannya, maka sikap yang akan diberikan oleh orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy Mekah ya tidak akan ada perubahan. Makanya pilihannya ya Taif. Pilihannya Taif. Madinah belum direkomendasikan oleh Allah. Jawabannya Taif, selain Habsyah ya Taif. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya ya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu an, berdua saja datang ke Taif. Luar biasa. Baru ditinggal istri, kemudian sebelumnya 3 bulan sebelumnya tinggal sang paman, kehinaan diberikan orang-orang Quraisy, diintimidasilah Nabi SAW, kemudian habis harta, tidak punya apa-apa sama sekali, betul-betul tidak memiliki harta. Ya Nabi cari peruntungan ke kota Taif dengan harapan di kota Taif ketemu orang-orang yang komit untuk mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berangkat dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kata kunci yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika dakwah itu sudah dilakukan dan menemukan jalan buntu, maka melakukan konfrontasi adalah bukan jawabannya. Ketika memang dakwah sudah mengalami kebuntuan, artinya semua sisi, semua lini stuck, mentok, maka ya jangan konfrontasi. Karena itu bisa menghabiskan SDM dai-nya. Terus bagaimana caranya? Ya memang harus punya backingan lain. Backingan lain yang jauh lebih siap untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu bukan segalanya, teman-teman. Ini harus dipahami juga. Mencari perlindungan dari makhluk itu bukan segalanya. Kenapa? Karena perlindungan dari makhluk memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan. Pada akhirnya, hanya perlindungan Allah Azza wa Jalla yang bisa memastikan bahwa para da'i betul-betul bisa terjaga, terlindungi, manakala sudah ada perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Terus, apa yang harus Nabi lakukan untuk mendapatkan perlindungan Allah tersebut? Maka Nabi melakukan semua perintah Allah dan sabar dengan semua ujian Allah. Kenapa? Nabi yakin. Di saat kesabaran itu sudah sampai pada puncaknya, maka pertolongan, perlindungan pasti diberikan. Jadi ya sekedar untuk mencari asbab, biar pertolongan segera Allah berikan. Kurang lebih begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah datang ke Taif, Nabi Allah Muhammad ketemu dengan 3 anaknya Amr bin Umair tadi As-Saqafi. Yang pertama Abdi Yalail, kemudian Mas'ud, kemudian Hubaib. 3 orang yang ditemui oleh Nabi. Kenapa harus 3 orang yang ditemui oleh Nabi? Karena mereka pemimpinnya.
Mereka pimpinannya. Jadi kalau mereka sudah aman, ya rakyatnya aman. Kalau mereka sudah nerima, ya rakyatnya nerima. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi menyampaikan dengan dakwah, dengan santun, dengan sopan, dengan penuh ketawadhuan, Nabi ajak Abdi Yalail, kemudian Mas'ud, kemudian Hubaib bin Amr bin Umair As-Saqafi. Nabi sudah begitu sedemikian baik mengajak mereka untuk masuk Islam. Respon mereka tidak diharapkan oleh Nabi, tapi itulah yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ngomong begini, kata salah seorang di antara mereka, di antara Mas'ud, di antara Hubaib atau Abdi Yalail, gitu. Kata salah satu di antara mereka, aku akan menyobek-nyobek kain apa? Aku akan menyobek-nyobek kain Ka'bah, kain kiswah Ka'bah. Seandainya benar Allah mengutusmu. Jadi ini sebetulnya ungkapan penghinaan. Kalau benar yang diutus Allah, aneh sobek-sobek kain kiswah, gitulah kurang lebih. Padahal nyobek kain kiswah itu kualat, fatal itu, bisa kena azab. Makanya kata salah seorang dari mereka, kalau benar Allah ngutus ente, aneh sobek-sobek kiswah. Artinya saking tidak mungkinnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka nyobek-nyobek kiswah Ka'bah. Mereka juga punya ketakutan itu. Mereka tidak punya keberanian untuk nyobek-nyobek kain kiswah. Dan makanya ini kalimat penolakan dari mereka. Nggak mungkin Allah ngutus ente. Seperti hanya tidak mungkinnya saya nyobek-nyobek kiswah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang lain yang keduanya juga ngomong, kata beliau ini, kata dia, apakah memang Allah tidak mendapatkan orang lain selain ente? Masa nggak ada orang lain? Masa ente? Mungkin kalau mohon maaf ini, mungkin ini ya, ketika Nabi menyampaikan, saya ini Nabi, ente Nabi, nggak ada yang lain nih, kan agak gimana ya. Tapi ya itulah yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sampai orang ketiga ngomong di antara mereka, kata orang ketiga ini, demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu, karena sekiranya kamu sebagai Rasul, tentu kamu orang yang sangat berbahaya jika aku membantah ucapan. Ini juga sama Pak, kalimat yang ya kalimat penghinaan lah gitu. Kalau ente Rasul dan ente benar, pastinya Rasul benar Pak. Terus saya bantah omongan ente, waduh, kualat nih, kualat. Makanya dia mau ngomong mente dah. Takut beneran Rasul, kalau ngomong terus ngebantah, dia agak dong. Ini kan gak usah ngomong. Tapi hatinya ya memang tetap menolak kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi sudah berupaya sedemikian rupa, cara sudah Nabi lakukan, sesopan, sesantun yang bisa Nabi lakukan. Ini Allah muliakan. Tapi tetap mereka menolak. Tetap mereka menolak. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wes lah, kalau kalian nggak menerima saya, nggak menerima Islam, tidak menerima ajakan saya, silahkan. Tapi tolong rahasiakan urusan ini. Jangan sampai jadi biang gosip. Misalnya kan pasar Ukas di situ, Pak. Dan itu kan tempat sharing informasinya orang-orang Arab, gitu kan. Jangan sampai nanti ada ucapan atau ada ungkapan Muhammad datang minta pertolongan dan kami tolak mentah-mentah. Jangan sampai begitu gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas ditolak, akhirnya beliau pamit pergi, meninggalkan 3 orang inilah. Pokoknya 3 orang ini ditinggalin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi ngajak ke orang lain, tokoh lain. Pokoknya setiap orang yang diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu pimpinannya, entah rakyatnya, entah orang-orang yang borjunya, entah orang-orang yang biasanya, itu mereka menolak, tidak mau mereka. Karena mereka tahu Abdi Yalail, Mas'ud, Hubaib sebagai anak tokoh di kota Taif menolak, ya apa yang harus mereka terima dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika tokoh-tokoh mereka pun sudah menolak. Bahkan nggak cuma menolak, Bapak Ibu Allah muliakan, di antara mereka memprovokasi orang-orang untuk mengusir Nabi. Jadi sudah hari ke-10 ini mereka bikin provokasi supaya orang-orang Taif mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tanggung-tanggung, Mbak. Nabi diusir tidak hanya sekedar suruh pergi doang, Muhammad pergi, nggak cuma segitu doang.
Sampai Nabiullah Muhammad SAW dipaksa untuk meninggalkan kota Taif. Dengan paksaan yang tidak manusiawi. Padahal ini bukan karakter orang Arab. Saya ulang, ini bukan karakter orang Arab. Orang Taif saat itu, sebagai seorang Arab juga, itu telah melanggar etika yang mereka punya sendiri. Mereka nggak punya etika lagi, Masya Allah. Ketika datangnya Nabi SAW ke kota Taif. Apa yang dilakukan oleh orang Arab, kenapa kemudian disebut sebagai ini bukan tabiatnya orang-orang Arab? Teman-teman yang Allah muliakan, yang namanya menjamu tamu, itu sudah menjadi syariat bagi orang-orang Arab sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabiullah Ibrahim, itu sudah ada yang namanya keharusan menjamu tamu. Nabiullah Muhammad ini tamu. 10 hari datang ke Taif, itu bertamu. Alih-alih disambut, dijamu, diberikan banyak pelayanan, gitu. Setidaknya kalau toh nggak nerima Islamnya, ya sambutlah secara personal sebagai orang Arab yang diperlakukan dengan baik oleh tuan rumahnya gitu. Ketika Nabi Muhammad jadi tamu, dianggaplah sebagai tamu yang harus dihormati oleh tuan rumah. Ini enggak. Diprovokasi orang-orang untuk mengusir Nabi SAW, bahkan tidak hanya diusir, Nabi dilemparin pakai batu. Masya Allah. Enggak cuma orang-orang dewasanya, anak-anak disuruh bawa batu. Masya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, namanya anak-anak itu dalam kacamata orang-orang Arab, itu harus punya tata krama sopan santun yang sangat kuat terhadap orang tua bagi mereka. Nggak boleh, nggak sopan gitulah kurang lebih. Ini bukan nggak sopan lagi, yang melemparin Nabi SAW. Anak-anak Taif melemparin Nabi SAW. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi dilemparin pakai batu. Wajah Nabi terluka, punggung Nabi terluka, badan Nabi berdarah, kaki Nabi berdarah. Bahkan tidak hanya Nabi SAW, Zaid bin Harithah pun tidak luput dari lemparan. Terlebih lagi Zaid bin Harithah memastikan dirinya untuk senantiasa melindungi Nabi SAW. Ketika Nabi dilemparin, maka Zaid bin Harithah tampil untuk menjadi tamengnya Nabi SAW. Jika seorang nabinya saja kena batu, apatah lagi yang dialami oleh Zaid bin Harithah. Kan Zaid bin Harithah ngalangin batu. Kalau nabinya dengan dihalangin sama Zaid saja masih kena, ya gimana Zaid bin Harithahnya, Pak? Masya Allah. Dua orang ini, Pak, datang dengan kehormatan untuk orang-orang Taif, pulang dihinakan oleh orang-orang Taif. Zaid bin Harithah merasakan betul bagaimana sedihnya Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kalau kita lihat perjalanan Nabi, Pak, ujian di Mekah belum selesai, Pak. Ramadan baru wafat sang istri tercinta, Syawal. Sudah 10 hari di bulan Syawal tersebut, Nabi dilemparin oleh orang-orang Taif. Ini nggak ada jedanya sama sekali ini ujian. Saya berpikir kalau saya diuji begitu, gimana ya? Teman-teman yang Allah muliakan, baru tadi saya cerita. Tadi ada anak muda, dia cerita punya banyak masalah lah, singkat cerita. Jadi curhat. Terus ketika sedang ngobrol, Ustaz, anak itu baca buku katanya, Sigmund Freud apalah itu ya. Ya Sigmund Freud kalau tidak salah. Itu untuk mencapai kebahagiaan itu diantaranya 3 elemen, kata dia. Cerita dulu dikit. 1, obat-obatan. 2, drink, minum-minuman keras. Yang ketiga, mohon maaf, seks. Itu diantara 3 hal yang bisa mencapai kebahagiaan. Nah, si anak muda ini, teman-teman, itu kekeringan dari kebahagiaan. Dia nggak dapat kebahagiaan. Makanya dia lari ke yang 3 tadi. Yang 3 tadi. Sampai belum juga ketemu kebahagiaan. Sampai akhirnya, apa saya bunuh diri aja gitu. Kenapa dia melakukan 3 hal tadi? Drink, drugs, sama seks. Ketika saya tanya, karena saya punya banyak masalah. Masalah saya itu bertubi-tubi masalah. Ya, saya nggak dapat kebahagiaan dengan 3 item tadi. Ya. Kayaknya saya lebih baik milih mati aja deh. Masya Allah. Itu anak muda. Baru mau lulus S1. Mentalnya begitu. Masya Allah ya. Ngeri-ngeri. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kembali ke Nabi. Nabi SAW dengan ujian yang bertubi-tubi begitu. Bagi Nabi SAW santai aja, Pak. Ya kalau sedih pasti sedih lah. Namanya juga manusia. Tapi nggak sampai kepikiran gimana-gimana mendak. Nah, kita akan lihat bagaimana kekuatan mental Nabi SAW ketika mengalami banyak ujian di kota Mekah.
datang ke Taif dalam rangka mencari peruntungan untuk pembelaan Nabi, perlindungan untuk Nabi, alih-alih mendapatkan perlindungan tersebut, yang ada justru sebalik, penghinaan, cacian, makian, sampai dilempari pakai batu. Berdarah-darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi Zaid bin Harith. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, badan kaki Nabi berdarah, Nabi terus berlari, dan terus berlari, sampai orang-orang Taif tidak lagi mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, ini Masjid Qaf namanya, itu disebut Masjid Qaf karena masjid tempat Nabi berhenti. Jadi ketika sudah dikejar oleh orang-orang Taif, Nabi Allah Muhammad berhenti dulu sejenak di tempat tersebut yang sekarang dijadiin masjid gitu lah ya, barang Nabi. Jadi Nabi istirahat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, mengajukan doa. Dan ini bukti bahwa oke, Nabi kena banyak musibah dan ujian, tapi hati Nabi tetap stabil. Maksud stabil itu tetap bisa berpikir jernih, tetap bisa bertindak benar dan sehat. Nggak sampai kepikiran harus, wah ini kayaknya beban saya terlalu berat, apa saya mati aja? Oh, udah ada itu, udah ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak cemen kayak begitu. Jadi larinya bukan kesedihan, itu betul sangat beliau rasakan, tetapi tidak sampai pada ending harus mati atau harus bunuh, tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Nabi punya kekuatan mental yang besar dan kuat, walaupun tetap sedih. Ini kan bicaranya beda antara kesedihan dengan mentalitas seseorang untuk tetap struggle melawan kenyataan hidup. Dan itu Nabi SAW tetap struggle, tetap strength untuk melawan atau menghadapi kenyataan hidup, walaupun sedihnya tetap ada. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi sedang berhenti, Nabi bersihkan darahnya yang ada di badan, peluh keringat, napas yang tidak teratur yang Nabi alami, ya capek lelah. 10 hari ini betul-betul menjadi ujian yang sangat berat bagi Nabi, karena setiap datang kepada orang untuk mendakwahi beliau atau mereka-mereka, Nabi selalu mendapatkan hinaan, cacian, makian, dan ya seringnya diusir oleh orang-orang Taif. 10 hari jadi momen yang menambah kesedihan bagi seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Allah Muhammad berdoa di masjid, bukan di masjid, di tempat yang sekarang jadi Masjid Al-Qaf gitu ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Kata Nabi Allah Muhammad, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Rabb, kepadamu hamba adukan kelemahan kekuatan. Jadi ya Nabi mengadu, ini ya Rabb, saya ini lemah. Saya ini nggak punya kekuatan. Sudah batin saya banyak terluka, fisik sekarang saya pun terluka. Saya lemah ya Rabb. Kemudian kata Nabi, wa qillati hilati, dan sedikitnya usahaku. Jadi ya, Nabi tetap berpikir bahwa usaha saya memang belum maksimal ya Rabb. Usaha saya memang belum maksimal. Ya, baru sekedarnya saja ini usaha saya. Kemudian wahawani 'alan nasi ya arhamar rahimin, dan kehinaan diriku di hadapan manusia. Jadi sudah lemah kekuatan Nabi, sudah Nabi merasa sedikit ikhtiar yang Nabi lakukan, dan pandangan orang-orang yang sudah menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis kekuatan, sedikit usaha, dan kehinaan di hadapan manusia. Nabi nunduk, Pak. Ya, Insya Allah. Ini Nabi kita, Pak, ini sampai sedetail ini, sedahsyat ini melakukan perjuangan. Insya Allah. Kemudian kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anta Rabbul Mustad'afin. Ya Rabb, engkaulah Tuhan pelindung orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau pelindung saya. Ini statement Nabi. Engkau ini pelindung orang-orang yang lemah, ya Rabb. Ya Allah, engkau pelindung orang-orang yang lemah. Juga engkau pelindung saya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilaman takilluni ila ba'id. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendak kemana engkau bawa aku ini ya Rabb? Apakah ke tempat yang jauh? Yatajahamuni.
Kata Nabiullah Muhammad, ila man takullini, hendak kemana kau bawa aku ini ya Rabb? Ila ba'id, ke tempat yang jauh, yatajahhamuni, yang mereka kemudian menyerangku, membenciku, begitulah. Au ila aduin malaktahu amri, atau kepada musuhku yang kau telah berikan kekuasaan kepada mereka untuk menundukkanku atau menaklukkanku, atau menguasakan atas diriku. Jadi saya mau dibawa kemana ini? Ke tempat yang jauh dalam kurung Taif, yatajahhamuni, yang mereka membenciku bahkan menyerangku, au ila aduin, atau dikembalikan kepada musuhku yang ada di Mekah, malaktahu amri, yang mereka menguasai urusanku. Engkau berikan kekuasaan kepada mereka supaya mereka bisa menguasai urusanmu. Mau dibawa kemana sih ini ya Rob? Teman-teman bisa bayangkan lah bagaimana kebingungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Taif tidak recommended, Mekah tidak recommended. Terus kemana? Insya Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi begini: Illam yakun bika ghadab, illam yakun bika ghadab alayya, ya Rahman. Selama engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, saya tidak peduli. Mau kemanapun kau bawa, mau kemanapun kau perintahkan, illam yakun bika ghadab alayya, fala ubali. Selama engkau ridho kepada saya, tidak murka kepada saya, fala ubali, saya nggak peduli. Mekah oke, Taif oke. Orang Taif lemparin pakai batu, saya siap ke Taif lagi. Orang Mekah benci saya siap balik lagi ke Mekah. Illam yakun bika ghadab alayya. Asal engkau tidak murka sama saya ya Allah. Jadi ini kemurkaan Allah jauh lebih Nabi takuti ketimbang lemparan batu orang Taif, ketimbang kekejaman orang Quraisy, kafir Quraisy. Ini Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin afiyataka hiya awsa'uli. Saya yakin betul Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh afiatmu, pertolonganmu, kesehatan darimu itu sangat luas untuk saya. Jadi ini komitmen Nabi. Mekah, Taif, walaupun dua-duanya tidak recommended, saya yakin afiat lebih luas daripada Taif, lebih luas daripada Mekah. Afiat dari Allah lebih luas ketimbang Taif, lebih luas ketimbang Mekah. Saya yakin itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, saya bacakan terjemahnya. Aku berlindung kepada nur cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan karenanya membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat dari kemurkaan yang akan kau timpakan kepadaku. Kepadamulah aku adukan keadaanku hingga engkau ridho kepadaku. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kehendak. Teman-teman yang Allah muliakan, perjalanan ke Taif ini mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sekali lagi tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan yang bisa diberikan oleh makhluk, siapapun itu, apapun itu. Zat yang hanya bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Silakan datangi Taif, tapi Taif tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan kembali lagi ke Mekah. Mekah pun tidak bisa memberikan pertolongan apa. Kembalilah kepada Allah, karena Allah lah sang penolong sebenarnya. Dan Nabi belajar betul, Bapak. Ya Allah, serang kau dia mau dibawa kemana ini kita. Yang penting kau tidak murka, yang penting kau ridho sama saya. Mau kemanapun saya disuruh, diperintahkan, saya siap. Asal tidak engkau murka dan asal engkau ridho kepada saya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi berdoa, Nabi melanjutkan perjalanan sampai lelah, tidak bisa lagi diindahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi memilih sebuah kebun anggur. Kebun ini milik orang Mekah, jadi yang punyanya orang Mekah, namanya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kalau teman-teman baca tentang Hindun, istrinya Abu Sufyan,
Itu anaknya Utbah bin Rabi'ah. Atau yang pernah dialog dengan Nabi namanya Abul Walid, yang dia ngajak supaya kalau kamu pengen dapat harta banyak, saya kasih harta. Kalau kamu pengen jadi pemimpin, saya kasih pemimpin. Kalau kamu pengen wanita cantik, saya kasih wanita cantik. Itu Utbah bin Rabi'ah, orangnya sama. Jadi Utbah bin Rabi'ah ngeliatin, Mbak, dari rumahnya yang dekat kebun anggur ini, Utbah dan Syaibah ngeliatin Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Allah ini, Masya Allah ya. Utbah ini musuhnya Nabi. Syaibah juga musuhnya Nabi. Nanti dua orang ini mati dalam perang Badar. Makanya Hindun ketika tahu bapak dan pamannya mati, itu dia dendam betul sehingga terjadilah perang Uhud. Sampai dadanya paman Nabi Muhammad yang bernama Hamzah dibelah, dagingnya, jantungnya dimakan, menjelepeh. Itu karena bapak dan pamannya mati di perang Badar. Ini namanya Utbah dan Syaibah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Utbah ini liatin Nabi jalan jauh, dia tahu orang-orang Taif mengusir. Utbah juga tahu orang-orang Taif melempari Nabi SAW, tampak dari tubuhnya Nabi yang berlumuran darah, nempel di baju, kemudian jalan tertatih-tatih, wajah penuh dengan peluh dan lelah. Dan Nabi duduk-duduk di sebuah kebun, dan kebun itu miliknya Utbah. Ini musuh Nabi, Pak. Utbah saja iba kepada Nabi SAW. Beliau ini musuh Nabi, Pak. Tapi dia iba kepada Nabi, lihat keadaan Nabi, lihat tampilan Nabi sampai sebegitunya diperlakukan oleh orang-orang Taif. Karena iba, kasihan sama Nabi Muhammad. Bukan kasihan iman, ini kasihan manusiawi karena sens kemanusiaan saja. Itu Utbah panggil anak buahnya, hamba sahayanya. Itu namanya Adas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi kata Utbah kepada Adas, wahai Adas, berikan anggur kepada Muhammad. Sughi dia anggur. Nah, ini iba. Datanglah Adas bawa anggur. Kemudian silakan Tuan, ini dari bos saya, monggo dimakan anggurnya. Nabi ya cukup dicinta ulam tiba lah. Sudah capek, lelah, sekian jam, harus melakukan perjalanan jauh supaya kembali lagi ke Mekah, begitu. Nabi SAW akhirnya dikasih hidangan juga. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Nabi makan hidangan ini, Nabi mengucapkan kalimat basmalah, Bismillah, kata Nabi. Kemudian baru dimakan anggurnya. Adas mendengar kalimat Bismillah kaget. Kata Adas, demi Allah, wahai Tuan, di negeri ini, maksudnya Taif, tidak ada orang yang kalau mau makan, baca kalimat tadi itu tidak ada. Ini kok Tuan bacanya kalimat unik. Di negeri ini tidak ada yang ngomongin kayak tadi, itu tidak ada. Yang langsung mengucapkan Bismillah itu tidak ada. Ini memang prakteknya Nabi dan kaum muslimin setelah Nabi SAW. Kalimat basmalah, Bismillah itu. Dalam riwayat nggak pakai Rahman, nggak pakai Rahim, cukup Bismillah, itu sudah cukup. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi akhirnya penasaran. Nabi nanya, kata Nabi, ente siapa dan dari mana? Jawaban Adas ini, saya Tuan, nama saya Adas. Saya seorang Nasrani. Saya tadinya tinggal di Ninawa. Tinggalnya tadinya di Ninawa. Teman-teman yang Allah muliakan, Ninawa ini sekarang mungkin masih daerah Irak ya, masih kota di salah satu kota di negara Irak. Kata Nabi SAW, oh antum tinggal di Ninawa? Ya betul Tuhan. Ya di sana ada saudara saya, namanya Yunus bin Matta. Kata Nabi SAW. Itu Adas kaget akhir. Kata Adas, demi Allah wahai Tuhan, tidak ada yang kenal Yunus bin Matta kecuali orang Ninawa. Tuhan kan bukan orang Ninawa ini. Tuhan orang Mekah. Kok Tuhan bisa kenal Yunus bin Matta, itu gimana ceritanya? Kata Nabi SAW, ya jelas kenal lah. Dia kan saudara saya, kata Nabi. Dia saudara saya. Kata Nabi, dia Nabi, saya juga Nabi. Kita saudaraan. Maka mendengar hal itu, teman-teman yang Allah muliakan, itu Adas langsung terperangah, kaget. Kemudian beliau menunduk dan mencium kepalanya Nabi SAW, mencium kedua tangan Nabi SAW, dan mencium dua kakinya Nabi SAW. Cium oleh Adas. Cium bahagia.
Masya Allah. Jika demikian, wahai Rasulullah, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Itu Adas mengucapkan syahadat. Jadi saya ingin kasih gambaran sedikit. Nabi punya kesedihan. Datang ke Taif, ngajak masuk Islam, nggak ada yang mau. Saat ikhtiar itu sudah maksimal, Pak, dengan doa tadi, ashku itu. Dha'fa quwwati, ya Rabb, saya adukan kelemahan kekuatan saya, waqillati, dan sedikitnya usaha saya, wahawani 'alan nas, dan hinanya saya di hadapan manusia. Ini Nabi sudah betul-betul total pasrah kepada Allah. Allah berikan kebahagiaan. Ini pertolongan dari Allah. Saat sabar itu sampai pada puncaknya, sudah nggak ada lagi ruang untuk apa lagi daya upaya yang bisa dilakukan oleh seorang Muhammad SAW. Tapi ternyata saat itulah Allah berikan kebahagiaan. Allah berikan pertolongan. Orang Taif boleh nolak masuk Islam. Tapi Adas, dia datang, dia masuk Islam tanpa diminta oleh Nabi SAW. Dengan dialog yang sederhana tentang Yunus bin Matta, tapi itu menggugah imannya seorang Adas, sehingga dialah Muslim pertama dari kota Taif, sekalipun dia bukan orang Taif, dialah Muslim pertama dari Taif. Adas. Sampai sekarang, teman-teman yang Allah muliakan, itu dikenal dengan Masjid Adas nantinya. Kalau yang ini Masjid Qub namanya. Ini Masjid Qub, tempat kebunnya Nabi waktu dikasih hidangan oleh Adas. Ini Masjid Qub, artinya sikut. Itu karena Nabi ketika istirahat disuguhi anggur, itu Nabi sikutnya nempel di batu. Pas nempel, batunya ambles. Itu dalam satu riwayat ya. Wallahu a'lam. Makanya disebut dengan Masjid. Tapi ini masjid kurang terawat. Kalau teman-teman main ke Taif, itu ya beginilah keadaan. Saya sekali pernah ke Taif dengan rombongan itu di bulan Januarian, tengah Januari kalau nggak salah, awal 2020, sebelum COVID, sempat ke Taif. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu masjidku. Dan nanti dibangunlah di dekat masjidku ini, ya masih sekitaran situ juga, namanya Masjid Adas. Itu nggak jauh juga dari kebun anggur yang menjadi salah satu tanaman kebanggaannya orang-orang Taif. Jadi ya hasil tanaman. Itu ada Masjid Adas namanya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu dalam rangka mengenang Adas. Cuman saya cari literatur siapa yang bangun Masjid Adas, tahun berapa, zaman kapan, itu Allah a'lam. Tapi yang jelas ini masih dalam proses pencarian ya datanya. Jadi Nabi SAW betul-betul bahagia mendapati Adas menjadi seorang Muslim. Dan ini belum selesai, Pak. Kebahagiaan Nabi Allah tambahkan dalam beberapa perjalanan berikutnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di jam 9. Saya rasa lanjutannya mungkin pekan depan. Insya Allah. Mudah-mudahan ada Allah. Kembali ke host tafadhol. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas paparannya. Mungkin kepada teman-teman yang ada pertanyaan, dipersilakan. Pak Eko ya Pak Eko? Iya, Mas. Silakan Pak Eko. Ya, mau nanya, ini Ustadz yang di Taif ini kan pertanyaannya terkait dengan yang malaikat Jibril yang mendatangi Nabi lalu ingin mengembalikan gunung ya, menimpakan kaum Taif kan ya, Ustadz ya itu ya. Terus ya nanti mungkin boleh diceritakan lagi Ustadz bagaimana malaikat Jibril, karena kalau tadi yang saya simak sih belum dibahas. Terus yang kedua saya juga ini ya nggak gitu tahu soal riwayat Adas ini di sirah-sirah berikutnya. baru tahu sekarang kalau saya ya. Maksudnya bagaimana sih peran Adas di perjalanan keislaman berikutnya? Apa dia berdiam di Taif atau apakah dia ikut hijrah ke Madinah atau gimana? Itu aja. Baik, terima kasih. Teman-teman yang Allah muliakan, pertama memang belum disampaikan ya. Jadi Nabi SAW setelah agak jauh dari Adas, itu Nabi
diberikan beberapa penawaran, termasuk kebahagiaan berikutnya. Yang pertama, ada tawaran dari malaikat Jibril. Sudah datang, kemudian ngobrol dengan Nabi. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ente berdoa lagi sama Allah. Minta supaya Allah memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan 2 buah gunung yang ada di Mekah. Itu yang mengapit kota Mekah, itu 2 gunung besar yang ada di kota Mekah. Itu biar ditimpakan ke penduduknya Taif semua. Biar habis tuh orang Taif. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalimat ini, kalimat yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, sebetulnya kalau boleh jujur, itu Nabi sempat kemungkinan doa ini diambil. Artinya Nabi berdoa. Sempat hampir. Tetapi Nabi harus berpikir ulang, sampainya tidak jadi. Makanya proses berpikir ulang ini itu dianggap sebagai ujian yang terberat. Ujian terberat. Kenapa? Nabi punya peluang untuk menghancurkan Taif atas tindakan Taif terhadap beliau, tapi Nabi tidak mau ambil. Tidak mau ambil. Kenapa? Ada jangka panjang. Ada tujuan jangka panjang yang Nabi harus pikirkan dan Nabi harus ambil. Dan mungkin tujuan jangka panjang ini lebih berdarah-darah dan bersakit-sakit ketimbang tujuan yang singkat. Misalkan Nabi dilempar, udah azabnya jeger habis. Itu kan tujuan pintas. Tapi Nabi tidak bisa berpikir begitu. Walaupun itu sempat ada. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Allah Muhammad SAW, ini pasca perang Uhud, pertanyaannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, setelah perang Uhud ini, adakah dalam momen antum yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Momen di mana peristiwa itu jauh lebih dahsyat ketimbang perang Uhud. Kata Nabi, ada. Kapan itu Rasul dan seperti apa kisahnya? Nah, ini cerita ini disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis tentang malaikat Jibril menawarkan supaya Nabi berdoa, dan doanya isinya adalah supaya Allah memerintahkan malaikat gunung untuk menimpakan gunung itu di atas penduduk Taif. Ini dianggap atau diyakini oleh Nabi SAW sebagai ujian terberat. Kenapa? Nabi punya peluang menghancurkan Taif, tapi Nabi tidak ambil peluang itu. Dan ini ujian berat. Sampai keluar kata kunci, ini kuatnya. Orang zalim ini bukan orang yang tidak bisa berbuat zalim. Saya ulang, orang zalim itu bukan orang yang tidak bisa berbuat zalim. Orang zalim itu adalah orang yang punya peluang besar melakukan kezaliman. Jadi orang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang bisa dan punya peluang melakukan kezaliman, kemudian dia melakukan kezaliman itu. Itu zalim namanya. Punya peluang, dilakukan peluang. Tapi kalau orang nggak punya peluang, terus tidak melakukan kebalik. Orang yang tidak zalim itu, maaf. Orang yang tidak zalim bukan orang yang tidak bisa berbuat kezaliman. Orang yang tidak zalim atau orang yang adil lah lawannya dari zalim, atau orang yang benar atau orang yang tidak jahat, itu bukan orang yang nggak bisa berbuat, yang tidak bisa berbuat zalim. Misalkan orang nggak bisa orang buntung terus nggak bisa nyolong, ya, itu nggak jadi hebat. Orang buntung nggak bisa nyolong ya biasa aja. Tapi orang itu akan disebut hebat manakala dia punya 2 tangan, punya keahlian nyopet, tapi dia nggak mau nyopet ya itu. Itu orang hebat. Artinya orang yang tidak zalim itu orang yang punya peluang berbuat zalim, tetapi dia tidak melakukan. Nabi SAW itu saking sabarnya. Nabi punya peluang untuk menghancurkan Taif, dan itu sah-sah saja dianjurkan oleh malaikat. Malah malaikat yang sewot, Pak. Daripada Nabi malaikatnya yang sewot. Jadi kalau Nabi mau, selesai itu Taif. Cuma Nabi berpikir jangka panjang. Nabi berpikirnya harus futuristik, Pak. Berpikir tentang masa depan nanti. Makanya Nabi akhirnya memilih doa, kata Nabi, Allahumma ighfir lahum, ya Rabb, maafkan mereka. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka kaum yang kagak tahu apa. Wajar kalau mereka lemparin saya. Karena mereka nggak tahu tentang apa yang saya bawa, tentang kebenaran apa yang saya sampaikan. Ya makluminlah. Dan itu menjadi ciri khasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur di muka bumi ini ketika beliau berkata, saya cinta umat. Beliau yang paling jujur. Wallahi,
Nggak ada yang lebih jujur daripada Nabi Muhammad ketika beliau bilang, saya mencintai umat saya. Wah, itu juga sering dengar, Pak, ya. Demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, ya. Endingnya ya demikian. Jadi ini orang paling jujur, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah yang ini disampaikan oleh Nabi ketika Nabi setelah perang Uhud ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ditanya tentang apa ujian yang paling berat daripada perang Uhud. Maka jawaban Nabi ini, kisah ini. Jadi waktu terjadinya kisah ini nggak ada hadis itu, nggak dijelaskan oleh Nabi. Ini paling berat kemarin nih, nggak ada. Jadi justru pertanyaan jawaban itu bahwa peristiwa Taif itu merupakan ujian yang paling berat yang Nabi alami, karena Nabi punya peluang untuk menghancurkan Taif tapi tidak mau oleh Nabi diambil. Itu dianggap paling berat, paling sulit lah bagi Nabi SAW pilihannya. Itu setelah perang Uhud baru diceritakan oleh Nabi SAW. Makanya memang tidak saya ucapkan dulu. Kalau tidak salah nanti ada di beberapa set berikutnya cerita tentang tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Terus saya lupa lagi, Pak Eko. Yang kedua soal adas, Ustaz, soal adas. Oh iya, soal adas. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan, adas ini memang dikisahkan ya di sini aja. Saya buka beberapa literatur sirah, memang tidak disebutkan bagaimana peran adas setelah Nabi pulang ke Mekah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu cerita adas nyaris tidak terdengar. Kenapa? Karena gini, Pak. Kenapa adas tidak punya peran besar di dalam proses dakwah Islam, terutama di Madinah ataupun di Mekah ataupun di Taif, karena status adas sebagai hamba sahaya. Jadi kalau Bilal bin Rabah itu bisa sukses karena dia dimerdekakan oleh Abu Bakar. Mungkin lain ceritanya kalau Bilal bin Rabah tidak dibebaskan oleh Abu Bakar, tetap jadi budak, karena jadi budak tidak punya peran apa-apa. Salman Al-Farisi itu bisa jadi sahabat yang militan, yang loyal setelah dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan dengan sekian ratus pohon kurma, kemudian sekian ukiah emas, dan itu donasi dari para sahabat supaya Salman Al-Farisi terbebas dari perbudakannya. Itu kan diantara sosok Salman, penjelasan tentang Salman. Jadi ketika orang jadi budak, memang porsi perjuangannya itu minim. Makanya sejarah tidak begitu mencatat orang-orang yang masuk kategori hamba sahaya dalam progres perjuangan. Karena alih-alih misalkan kayak gitu, orang-orang misalkan majikannya itu kafir, hamba sahayanya muslim, itu mau nggak mau kalau kata majikannya, kamu perang ya lawan Muhammad, itu nggak ada pilihan. Makanya Bilal bin Rabah daripada menyerang Nabi, daripada mencederai Nabi, yang mendingan beliau yang dilukai dan dicederai, disiksa. Itu kan pilihan. Karena Bilal bin Rabah tidak mau murtad, tidak mau melakukan penyerangan terhadap Nabi, ya sudah, mendingan saya yang nanggung semuanya. Jadi memang cerita-cerita para ulama sejarah berkaitan adas sangat terbatas, karena memang ruang lingkupnya, peran beliaunya memang terbatas sebagai seorang hamba sahaya. Karena yang punya otoritasnya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah. Dua orang ini yang punya otoritas. Jadi ceritanya ya sampai pada beliau masuk Islam. Nah, apa yang terjadi setelah itu, bagaimana orang-orang Taif kemudian bisa menikmati agama Islam, yang jelas seperti yang Allah muliakan, sampai perang Hunain itu orang-orang Taif masih mayoritas kafir. Sampai pada perang Hunain, orang-orang Taif, suku Hawazin itu masih kafir. Nanti setelah pasca perang Hunain, maka berbondong-bondonglah orang-orang Taif masuk Islam. Nah, di antara peristiwa Taif, peristiwa perang Hunain kan melawan orang-orang Taif. Nah, mungkin nanti di fase perang Taif, perang Hunain, kita bisa bahas lebih detail bagaimana kronologis mereka masuk Islam, seperti apa cerita mereka masuk Islam, dan apa tawaran Nabi buat mereka. Ada deal-dealan masalah harta, Pak. Nanti ada deal-dealan masalah harta dengan orang-orang Taif untuk menjaga komitmen keislaman mereka terhadap Islam. Ya, mungkin nanti dibahas insyaallah. Allah. Kalau Ustaz Daniel. Afwan ya. Kepada yang lain, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Itu di chat ada itu, Mas. Di chat, oh ya. Dari Pak Bagas, Assalamualaikum. Izin tanya. Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
tentang doa pasrah Rasulullah waktu di Taif. Ya. Apa kita boleh menggunakannya saat dakwah yang kita lakukan tidak direspon keluarga? Meski kalau dibandingkan kita mah nggak berdarah-darah seperti Rasul dilempari masyarakat Taif. Ya. Kembali ke hukum doa. Doa itu sifatnya kebutuhan. Jadi redaksi yang Nabi sebutkan itu karena berkaitan dengan kebutuhan Nabi. Jadi kalau ada sama kebutuhannya dengan Nabi ya sah-sah saja. Kayak misalkan doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam ketika beliau melakukan kesalahan dan mengharapkan ampunan dari Allah. Kalau memang ada kebutuhan yang sama seperti kebutuhannya Nabi Adam, dengan dosa apa saja ya tidak harus makan pohon, tidak harus deketin pohon, karena kan kita nggak disuruh deketin nggak disuruh jauhin pohon, kan? Walaupun dengan konten yang berbeda, tapi kebutuhan yang sama, yakni mengharapkan ampunan dari Allah, ya boleh pakai kalimat Rabbana zalamna anfusana. Atau semisal kayak doanya Nabi Yunus, ya Yunus bin Matta, ya Yunus alaihi salam orang Ninawa. Beliau berdoa di perut ikan kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus kita pakai doa itu, ya boleh. Kenapa? Karena kalau ada kebutuhan yang sama dengan Nabi Yunus, kenapa tidak untuk mengucapkan doa yang sama jika kebutuhannya sama? Maka doa-doa yang lain pun berlaku sama ketika memiliki kebutuhan chemistry yang sama dengan apa yang kita butuhkan. Kalau dengan doa tadi, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ini kaitan dengan dakwah kepada keluarga, kok nggak kunjung beres-beres sih. Kemudian ngomong ini tolak mulu, ngomong ini tolak mulu. Gitu. Makanya kayaknya doanya cocoknya doa-doa Taif nih misalkan. Ya kalau memang memiliki kebutuhan yang sama, betul-betul stuck doa itu, stuck dakwah itu, stuck usaha itu, stuck namanya edukasi terhadap keluarga itu stuck. Sama sekali nggak ada peluangnya, nggak ada celahnya. Sama dengan apa yang Nabi SAW alami, boleh dong menggunakan itu, ya boleh-boleh saja. Sah-sah. Sampaikan kepada Allah bahwa ya Rob, saya sudah maksimal ini. Cuman mungkin, ini kan kalau Nabi itu memang betul-betul sudah maksimal. Jadi ini mohon maaf ini. Bahasa Nabi itu ketika Nabi bilang ini sedikitnya usaha saya, ini lemahnya kekuatan saya, itu kan bahasa tawadunya Nabi. Kalau bicara ikhtiarnya Nabi itu betul-betul maksimal, udah limit. Nah masalahnya ini mohon maaf, jika Nabi itu sudah maksimal dalam usaha, kira-kira kita udah maksimal belum dalam usaha? Jangan sampai kemudian kita belum maksimal, tapi rasa-rasanya kayaknya udah. Akhirnya mengambil doa Nabi. Padahal doa itu diucapkan oleh Nabi manakala betul-betul usaha itu sudah mentok, sementok-mentoknya. Tok, nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau punya kondisi yang sama dengan Nabi, kita sudah mentok usaha kita, nggak ada lagi solusi yang bisa kita lakukan. Betul-betul sudah nggak mungkin nih kita melakukan perjuangan dakwah sedemikian rupa, apapun bentuknya, baik smooth, baik yang front, baik yang gimana pun nggak bisa lagi, ya mungkin bisa jadi mengambil doa yang sama. Tapi yang saya garis bawahi, kalau kita ternyata belum maksimal, ya maksimalkan dulu dakwahnya. Maksimalkan dulu usahanya. Jangan terlalu menyamakan kondisi kita dengan kondisi Nabi. Tentu ada banyak hal yang berbeda. Kalau Nabi memang betul-betul sudah maksimal. Kalau kita kan bisa jadi cuma merasa sudah maksimal. Makanya nanti pola yang dibangun adalah barangkali di cara dakwah yang belum selesai. Kalau Nabi itu kan cara dakwah sudah semuanya Nabi lakukan. Wallahi, semua cara dakwah itu sudah Nabi lakukan. Semuanya sudah. Harta sudah habis. Nggak bisa lagi pakai mengiming-imingi pakai harta. Kan kalau Nabi masih kaya, misalkan mohon maaf, ada tuh hamba di Taif, udah beli, merdekain, selesai itu. Kayak Abu Bakar kepada Bilal bin Rabah, harta yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Dakwah pakai harta masih bisa, ya masih, ya lakukan dulu itu, Pak. Jangan langsung menyamakan kondisi dengan Nabi. Makanya tadi kembali kalau masalah doa, kembalikan kepada
azas kebutuhan kita. Kalau memang kita sudah punya kebutuhan yang sama, katakanlah kita melakukan kezaliman, bentuknya apapun kezalimannya, walaupun tidak harus sama dengan Nabi Adam alaihi salam, ya doa. Ketika kita kemudian kondisinya terdesak dengan kezaliman kita, sampai Allah berikan sanksi, walaupun sanksinya tidak harus dimakan ikan, Pak, itu. Pokoknya ada sanksi dari Allah yang diakibatkan oleh kezaliman kita, ya silakan doa seperti Nabi Yunus bin Matta. Ketika kita kondisi sudah sudah stuck, sebetul-betulnya stuck, nggak bisa lagi punya peluang dakwah yang bisa dilakukan oleh seorang kita itu, oleh seorang muslim seperti kita, makanya bisa jadi doa yang Nabi bacakan ketika pulang dari Taif itu bisa kita baca. Tapi ya harus identifikasinya harus betul-betul sama, jangan sampai merasa sama kayak gini juga teman-teman ya Allah muliakan. Saya perlu tambahkan poin ini. Ketika teman-teman saya, misalkan ya siapalah itu teman-teman saya, baik itu yang dari pesantren atau dari mana, ketika dakwah di masyarakat, itu dakwah di masyarakat, kemudian diusir oleh masyarakat, diusir. Itu mereka langsung punya frame, wah ini dakwah kayak Nabi memang suka diusir. Jadi mereka mencari alasan bahwa diusirnya mereka itu seperti Nabi yang juga diusir oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang Taif gitu. Padahal kualitas yang Nabi berikan dan kualitas yang teman-teman saya lakukan ternyata tidak linear, Pak. Kalau Nabi betul-betul tidak ada satu pencelah untuk mencela Nabi, tidak ada. Secara akhlak baik, tutur kata sopan, sikap baik, akhlakul karimah, al-amin, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dakwahnya lempeng dengan pribadi yang juga lempeng, Mbak. Sehingga ketika orang membenci Nabi Muhammad, apa alasan mereka? Wong kepribadian Nabi sedemikian baiknya, hanya gara-gara konten dakwahnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, Nabi diusir. Jadi yang salah orang Quraisy-nya. Yang saya khawatirkan adalah ketika para asatidz hari ini, mereka tampil berdakwah, tapi tidak didukung oleh kepribadian yang baik. Sehingga jamaahnya benci. Jadi kebencian jamaah bukan karena konten dakwahnya, tapi karena sikapnya, kepribadian yang tidak baik. Kan tidak sama. Diusirnya sama, tapi sebab diusirnya beda. Jadi ini perlu kejujuran yang sangat tulus. Kira-kira kondisi kita sudah sama belum dengan apa yang Nabi alami? Maka kalau memang sudah sama, tafadhol, silakan pakai doa dengan doa yang sama yang telah Nabi SAW panjatkan. Jika memang kondisinya sudah relevan, sudah sama dengan kondisi yang Nabi alami. Wallahu a'lam. Oh maaf, masih di mute. Silakan. Saya mau bertanya nih Ustadz, masih ada 7 menit lagi. Baik, silakan. Ketika sahabat mencari peruntungan lain ke Habsyah itu kan rombongan ya Ustadz ya? Betul. Nah, ketika ke Taif kenapa cuma berdua aja Ustadz? Apa nggak ada yang mau diajak atau yang bisa diajak? Kenapa nggak rombongan ya? Kenapa nggak beberapa gitu? Iya. Ini jiwa leadership Nabi, Pak. Kalau hijrah ke Habsyah itu orang Habsyahnya sudah nerima. Makanya kata Nabi ketika memerintahkan Ja'far pergi ke Habsyah, kata Nabi, kalian pergi ke Habsyah. Karena di Habsyah ada raja yang adil. Jadi statement Nabi di sana ada raja yang adil. Nabi sudah punya hitung-hitungan, pasti nerima. Sehingga Nabi dengan sangat legowo meminta para sahabat, memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Habsyah. Karena Nabi sudah hitung-hitungan. Ini hitung-hitungannya ketika ke Habsyah diterima dengan baik. Dan itu terbukti. Karena Raja Najashinya adil. Adapun ke Taif, hitung-hitungannya memang belum begitu. Taif hitung-hitungannya belum begitu. Jadi Nabi kalau ajak rombongan, nanti serombongan yang dilemparin, Pak.
Dan itu jauh lebih parah nantinya. Kalau serombongan bisa jadi bukan dilemparin sama orang Taif, diajak perang jadinya. Makanya Nabi harus memastikan, ini leadership, Pak. Pemimpin begitu, Pak. Jadi pemimpin itu harus memastikan bahwa memang tempat yang nanti akan dituju. Kan kalau Taif kondusif, Pak, tentunya Nabi tidak akan hanya berdua saja kan tinggal di Taif. Nanti enak betul kan Nabi sama Zaid yang nggak di Taif, orang-orang Mekahnya gimana itu. Tentunya Nabi menyiapkan lahan, menyiapkan landing, Pak. Lahan supaya nanti kalau orang-orang Muslim atau sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah itu datang ke Taif itu sudah terkondisikan dengan baik. Ini pemimpin yang sebenarnya. Jadi Nabi nggak nyuruh orang, tolong kondisikan Taif. Nabi yang datang ke Taif untuk memastikan bahwa Taif kondusif. Dan kalau kondusif, maka Nabi akan bawa sahabat pindah ke Taif. Atau akan melakukan pembelaan oleh orang-orang Taif yang berangkat ke Mekah untuk membebaskan orang-orang yang masuk kategorinya Muslim. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, ini bentuk leadership-nya Nabi, Pak. Suatu saat, ini di Madinah, Pak. Nanti ingin saya ceritakan ulang ketika Nabi di Madinah. Di Madinah itu ada suara besar. Malam-malam lagi pada tidur istirahat, itu ada suara besar. Kayak dentuman. Maka Nabi SAW langsung bangun, memacu kudanya, ngecek. Para sahabat juga bangun, tapi belum berani ngecek. Ini leader, Pak. Ini pemimpin nih. Jadi ketika Nabi tahu suara dentuman besar, Nabi langsung pakai kudanya, langsung ngecek. Ketika Nabi sudah selesai ngecek, pulang. Itu para sahabat bergegas mau keluar. Ini nggak tahu, pokoknya sahabat tahunya itu nggak ada orang yang ke sana. Sahabat hanya mau keluar, Pak. Ada yang mau nyiapin kuda, ada yang sudah keluar dari pintu rumah. Gitu. Ketika Nabi datang, para sahabat lagi siap-siap, kata Nabi, udkhulu, masuk, kalian masuk. Fala tara'u, jangan takut. Nggak ada apa-apa kok. Itu Nabi, Pak. Jadi bukan yang dijagain, Pak. Nabi yang jagain. Itu Nabi. Makanya Nabi nanti kalau hitung-hitungannya, secara hitung-hitungan beliau terukur dan akan relatif aman, Nabi suruh umatnya duluan. Madinah, Pak, itu sudah diutus namanya Mus'ab bin Umair. Sudah ada pengkondisian di Madinah atau di Yasrib, sehingga Nabi ngirim umatnya dulu ke Madinah, bukan nabinya dulu. Umatnya dulu dikirim. Itu hitung-hitungan Nabi begitu. Jadi Nabi tidak akan membiarkan umatnya celaka. Nabi tidak akan mengorbankan umatnya. Nabi tidak akan membuat umatnya terluka. Jadi hitung-hitungannya harus betul-betul baik. Maka yang diajak cuma Zaid bin Harithah. Kenapa? Dianggap anak. Siapa lagi yang mau diajak? Abu Bakar teman, Umar teman, Utsman teman. Yang paling mungkin yang diajak adalah Zaid bin Harithah. Ya, diajaklah beliau kan. Namanya juga anak, dianggap anak. Jadi ya malumlah kalau kemudian nanti dihina, diinjak-injak, diperlakukan semena-mena, ya bapak anak biasalah begitu. Makanya kata Nabi, tolong rahasiakan pertemuan kita. Kepada yang 3 orang itu, tolong rahasiakan. Jadi jangan sampai ini membuat cedera kehormatan marwahnya Nabi. Kalau emang kalian mau nolak, nolak aja. Tapi jangan cerita-cerita, gitu. Jangan jadi biang gosip, jangan ember gitu. Jadi ini poin leadership-nya Nabi, sisi leadership-nya Nabi bahwa Nabi siap mengambil resiko apapun itu demi umatnya. Wallahi demi umatnya, Nabi siap mengambil resiko. Kalau bawa orang banyak, ya mungkin diperlakukannya malah lebih mengerikan dan itu tentu tidak diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu berarti sedang mencederai, mencelakai umat. Makanya saya tegaskan kembali, Pak. Orang paling jujur di muka bumi ini, ketika orang ini mengucapkan, saya mencintai umat, itu cuma Muhammad yang paling jujur. Demi Allah, nggak ada orang lain yang paling jujur. Allah. Terima kasih Ustaz. Tinggal 2 menit lagi sebenarnya. Apa masih ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya cukup Ustaz. Baik. Terima kasih banyak Ustaz dan Barkah atas materinya. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya duluan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jazakallah semua.